Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Cevi Bahtiar dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892150172. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Syariah yaitu dengan judul Teori Konsumsi. Oke baik, pada teori konsumsi ini kita akan mempelajari yang pertama itu maslahah dalam konsumsi, kemudian hukum utilitas dan maslahah, keseimbangan konsumen, dan hukum permintaan dan penurunan kurva permintaan. Yang pertama yaitu ada pengertian teori konsumsi. Yang pertama yaitu konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, dalam konsumsi Islam ini juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupnya. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian ada perbedaannya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. Kemudian konsumsi dalam Islam bukan berarti memenuhi keinginan libido saja, tetapi harus disertai dengan niat supaya bernilai ibadah. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan konsumsi. Nah, tujuan konsumsi dalam ekonomi syariah ini untuk mewujudkan masalah duniawi dan ukhrawi, yaitu dibagi menjadi dua. Masalah duniawi ialah kebutuhan dasar manusia. Kemudian, kemaslahan akhirat ialah terlaksananya kewajiban agama. Kemudian, akhirnya manusia makan dan minum agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada maslahah dalam konsumsi. Secara etimologi, maslahah sendiri berasal dari kata salaha yang memiliki arti faedah, kepentingan, manfaat, dan kemaslahatan. Imam Syatibi menggunakan istilah maslahah yang maknanya lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Maslahah merupakan tujuan hukum syara yang paling utama. Kemudian kandungan maslahah terdiri dari manfaat dan berkah. Dalam hal perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik, psikis, material. Di sisi lain, berkah akan diperolehnya ketika ia mengkonsumsi barang atau jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Selanjutnya ada hukum utilitas dan maslahah. Maslahah marginal dari ibadah maslahah yaitu berkah yang diperoleh dari ibadah mahdah. Nilai pahala atau tidak akan berkurang dengan semakin tingginya frekuensi melakukan ibadah sehingga maslahah totalnya. Kemudian, masalah marginal dari konsumsi. Masalah marginal dari konsumsi besarnya tergantung kepada jenis konsumsi yang dilakukan. Dengan niat ibadah, maka akan mendapatkan manfaat dan berkah sekaligus. Kemudian, dan karena adanya berkah, maka masalah marginal dari konsumsi dengan niat ibadah akan meningkat. Kemudian ada keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen merupakan suatu pencapaian kepuasan konsumen yang menyebabkan konsumen tidak lagi berusaha untuk menentukan gabungan barang yang akan digunakannya. Tingkat keseimbangan adalah tingkat pendapatan di mana pengeluaran yang direncanakan adalah sama
dengan pengeluaran yang sebenarnya, sehingga tidak terdapat penimbunan atau pengurangan persediaan secara tidak sengaja. Setiap pelaku ekonomi Islam selalu menaruh perhatian pada masalah sebagai tahapan dalam mencapai tujuan ekonominya, yaitu yang disebut dengan falah. Dan yang terakhir yaitu ada hukum permintaan dan penurunan kurva permintaan. Nah, hukum permintaan ini jadi semakin rendah harga suatu produk, maka barang atau jasa semakin banyak jumlahnya. Barang atau jasa yang diminta, jika harga produk barang atau jasa tinggi, maka permintaannya menurun. Nah, seperti grafik di gambar ini. Nah, teman-teman bisa lihat grafiknya di sini. Jadi, intinya harga semakin tinggi, permintaan turun. Harga rendah, yaitu permintaan semakin naik. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.